lagunya Agim, jagalah hati, kan gitu. Jangan kau, yang dimaksud kotori tadi, terikat-ikat. Jagalah hati, apa lagi? Lentera hidup ini. Kenapa? Karena tubuh manusia itu, Bu, bercahaya. Tubuh manusia bercahaya, Bu. Coba perhatikan cahaya ini. Paling kuat dari mana asalnya? Dari kolbu. Kita sebut kolbu aja ya, supaya nggak bingung antara jantung dengan hati. Maka kalau nyanyi ini lagu, jagalah kolbu, jangan kau kotori. Jagalah kolbu. Bait kedua ada cahaya ilahi. Karena kebayang nggak, Bu? Memang sinyal dari kolbu itu paling kuat, 5.000 kali lebih kuat dari seluruh tubuh, bahkan dari otak. Sekarang bayangkan, kalau sakit hatinya ibu, sakit hatinya bapak, terhadap siapapun, mungkin terhadap pasangan, mungkin terhadap anak, mungkin terhadap guru, mungkin terhadap mitra kerja, dan kita tidak maafkan, maka isi kolbu itu terbroadcast, Bu. Ya. Mana sinyal lagi, Mas Omet? Terbroadcast. Ibu tahu kan sinyal kan? Ibu ngerti maksudnya broadcast. Ibu kan punya HP ya? Iya. Ibu, siapa dulu yang bapaknya punya telepon genggam sebesar batu bata? Ada ya? Apa sih orang kaya itu? Itu mereknya Motorola tuh. Motorola ada namanya, anak buahnya namanya Martin Cooper, tahun 1973 membuat telepon genggam justru terinspirasi dari tubuh manusia. Ya, terinspirasi dari tubuh manusia. Karena manusia rupanya dari dulu sejak Nabi Adam Allah ciptakan ada vibrasi gelombang elektromagnetiknya. Zaman dulu belum ada HP, Raja Samudra Pasai bisa berkomunikasi dengan Raja di Maluku. Lewat apa coba? Belum ada surat, belum ada telegram. Pakai apa? Telepati. Sinyal ini. Jadi sinyal ini membawa pesan keluar, Ibu. Dan dia akan menarik. Maka kebayang ibu jengkel sama pasangan atau jengkel sama anak dan ibu tidak maafkan, penuh di kolbu ibu. Kebayang nggak dia keluar sinyalnya dan ditarik peristiwa yang sama. Ibu marah sama suami misalnya, ya, karena suami berkata kasar hanya gara-gara secangkir kopi. Gara-gara secangkir kopi pahit. Kan gitu. Langsung ada yang tahu lagunya ya. Tapi kalau ibu tidak maafkan, maka peristiwa yang tadi tuh dimarahin gara-gara secangkir kopi akan berulang-ulang. Kenapa? Karena peristiwa yang terkumpul di kolbu akan terbroadcast dan akan berulang-ulang. Sampai sini bisa paham ya, Bu? Makanya kenapa kita diminta apa? Memaafkan. Ada banyak orang juga sudah saking keselnya, memaafkan aja udah susah. Nah, orang yang kayak gini perlu dibantu. Makanya sekarang ada terapis, ada hipnoterapi, ada teman-teman psikolog untuk bantu konseling, ya. Ada teman-teman psikiater yang misalnya saking ibu keselnya, marahnya, kimia di otak dan kimia di jantung sudah mulai tidak seimbang, maka perlu dibantu dengan obat-obatan kimia oleh teman-teman dokter ahli jiwa. Maka jangan malu untuk selalu konsultasi. Untuk apa? Menjaga kolbu kita ini. Sampai sini bisa paham ya, Bu? Tapi kalau masih bisa terapi sendiri, terapilah sendiri. Ini makanya saya senang bilang, tolong kita semua self healing, self therapy untuk diri sendiri. Sampai sini bisa paham, Bu? Bahkan sebetulnya ibu sudah banyak ibu buka ikatannya karena ibu senantiasa menegakkan sholat, ya. Karena di dalam sholat itu, ibu pernah nggak lagi sholat kan kita disuruh bersedekap, ya kan? Entar di sini, ya. Kalau ditanya kenapa Allah suruh, salah satu sikap sholat adalah bersedekap, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi ilmu neuroscience atau neurokardiologi mengambil hikmah kenapa kita bersedekap. Sebetulnya sewaktu kita baca bacaan sholat, ya, baca Al-Fatihah, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah dan baca ayat berikutnya, ibu bisa rasakan getarannya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Walaupun ibu tidak dilafazkan keras, cuman sedikit, itu bisa bergetar. Nggak bisa kalau dibatinkan saja atau baca dalam hati, bisa bergetarkah? Bisa. Tapi kalau ibu baca sedikit keras, ada 2 kali jalurnya. 1 kali dari mulut, 1 kali karena agak keras sedikit ibu dengar, ya. Maka 2 kali dia menggetarkan apa yang ada di kolbu. Maka teman-teman, tidak semua umat Islam di dunia ini beruntung bisa baca Quran tiap hari.
Walaupun kadang sudah dibaca, diceritakan tentang hebatnya kolbu, tapi kadang belum juga bisa baca Quran setiap hari. Tapi beruntungnya adalah Allah paksa kita atau Allah wajibkan kita, waktu kita sholat ada surat yang harus dibaca berkali-kali. Surat apa itu? Al-Fatihah. Maka seluruh umat Islam yang sholat ya, yang sholat 5 waktu juga ya, maka memang suara Tuhan tidak semua nyala di kolbunya, tetapi karena dia baca Al-Fatihah berkali-kali, untungnya Al-Fatihah yang ada di kolbunya nyala. Itulah makanya mengapa Al-Fatihah ini ya sangat luar biasa, disebut banyak sekali sebagai pembuka, ummul kitab, ummul Quran, ya, as-sab'ul mathani dan sebagainya. Tapi teman-teman, rugi kalau tidak ya menyalakan suara Tuhan yang lain. Nanti kehidupan teman-teman bingung. Kalau teman-teman misalnya sering baca surat An-Nisa, kemudian ada masalah dengan suami, itu tanpa terasa otak tuh bingung cari jalan keluarnya di mana. Kolbu teman-teman yang bilang sama otak, karena kolbu ada saraf ke otak untuk memberitahu otak, begini kamu, begini kamu, begini kamu, begini kamu, begini. Itu yang rajin. Kalau yang tidak bagaimana? Juga bisa nyala, tapi lama sekali teraksesnya karena dia sudah bertumpuk di dalam kolbu. Mengerti maksud saya? Kalau dia ibu jarang ngaji, bisa paham ya? Jadi sekali lagi ya, kita disuruh jaga kolbu, insya Allah untuk apa? Cahaya ilahi. Ibu mau nggak sih setiap kehidupan ibu setiap hari yang ditarik sebuah keberuntungan, ya kan? Makanya itu tadi, setiap ada peristiwa maafkan, baca Quran. Paling tidak misalnya ibu belum sempat baca Quran hari ini, ya ada cara lain juga yang diajarkan Nabi SAW, baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu juga kolbu ibu Al-Ikhlas itu akan jauh lebih bercahaya dibanding surat yang lain. Jadi setelah Al-Fatihah biasanya surat apa yang kira lebih bercahaya atau tebal sambungannya? Al-Ikhlas. Yang sering baca ayat kursi maka tebal sambungan ayat kursi. Yang setiap hari juga sudah mulai teratur, ya setiap malam baca Al-Muluk, tebal Al-Muluknya itu. Saya baru sadar itu, oh rupanya di Al-Muluk ada ayat untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri. Dalam hati saya, pantas ya saya sering keluar negeri, caelah. Gara-gara salah satunya baca surat Al-Muluk itu. Ayat 15 itu kalau nggak salah ya. Atau misalnya teman-teman yang merutinkan setiap ba'da maghrib baca Al-Waqiah. Makanya hikmah dari Al-Waqiah itu adalah surat kaya raya. Ibu nggak bakal miskin. Kenapa? Nyala Al-Waqiah yang ada di kolbu, dia nyala, bayangkan dia nyala dan dia tarik peristiwa seperti ada yang di surat Al-Waqiah. Enak gak Bu? Masya Allah. Dan ibu yang senang berzikir, yang pakai cincin kan, cincin zikir kan, Masya Allah, luar biasa. Setiap ibu berzikir, ya, maka suara kolbu itu karena ada Asmaul Husna nyala Bu. Tapi hati-hati lafaz, hati-hati lafaz. Banyak guru-guru mengajarkan kita mengamalkannya ribuan kan? Pak Kiai, saya ada utang, mohon jalan keluarnya. Apa amalan Asmaul Husna yang bisa membuat saya banyak rezeki? Kata guru, para ulama bilang baca Ya Rozak 3.000 kali. Oke Bu, pernah begitu kan? Ya. Hati-hati lafaz. Biasanya 100 pertama masih bagus. Ya Rozak, Ya Rozak. Nih bergatur, Ya Rozak. 200 pertama masih bagus, Ya Rozak. Mulai masuk 300 karena mau buru-buru 3.000, ibu buru-buru. Ya Rozak, Ya Rozak, ojak, 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 karena mau dapat 3.000. Ojak, 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 ojak. Maka Ya Rozaknya nggak nyala Bu. Malah ibu akan tarik ayah ojak. Karena ibu buru-buru banget karena mau dapat 3.000. Ya ojak, 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 ojak. Kan tadi kata-kata ojak tuh jalan. Tiba-tiba ibu entah kenapa, kok ketemu ayah ojak ya? Karena tadi ibu ada 1.000 kali panggil ojak, 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 ojak. Bukan Ya Rozak. Jadi hati-hatilah lafaznya. Sampai sini bisa paham? Iya, baik. Alhamdulillah. Ini sudah jam 11. Saya tanyakan Mbak Pipit dulu ya. Mbak Pipit. Iya, Bu Isa. Ini bolehkah ada yang bertanya? Sepertinya karena keterbatasan waktu, Bu Isa, kami juga ada yang sebagian harus menjemput anak mungkin. Oh, baik. Ya, jadi kita. Alhamdulillah, syukur. Karena ibu-ibu itu jarang bertanya kalau dikasih mic, malah curhat. Ya. Satu orang bisa setengah jam. Oh, Bapak mau tanya tuh. Tuh, Oh, Bapak mau tanya, boleh. Satu. Oke, boleh ya. Satu pertanyaan saja dari Bapak. Karena jarang-jarang ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ditanyakan dan dijawab dengan singkat. Nah, aku cetok. Bismillah. Ibu,
Tadi dikatakan kolbu itu artinya jantung. Ya. Organnya. Kolbu itu juga dikatakan hati. Boleh nggak kalau dikatakan bahwa kolbu itu adalah jantung hati? Iya, ada juga yang bilang begitu. Jadi ada satu masa secara kesusastraan, karena telanjur nenek moyang kita mengartikan kolbu itu hati, walaupun organnya tetap jantung. Kemudian dibetulkan oleh satu masa bahwa kolbu itu jantung, maka ada yang mengatakan ya udah dua-duanya aja disebut jantung hati, boleh. Tapi harus tahu bahwa organnya tetap jantung. Kenapa? Karena sekarang secara ilmiah pun di tahun 98 ditemukan bahwa ya neuron itu adanya di jantung di daerah serambi kanan, dekat dengan alat pacu jantung. Maka pada saat ibu begini itu yang ibu pegang jantung ibu. Tapi tadi betul Bapak, ada satu masa itu kita ngomongnya gini, ya, wahai jantung hatiku, kan gitu ya. Iya boleh, gak apa-apa. Ya. Dan jangan salah ya, bukan saja peristiwa yang menyakitkan hati yang tersimpan di kolbu, tapi peristiwa-peristiwa indah pun tadi kan, emosi yang positif pun juga tersimpan. Makanya jangan heran juga di kolbu istri masing-masing itu ya ada juga memori indah tentang suaminya. Betul Bu? Betul. Jangan salah Bapak juga, suami-suami punya memori indah terhadap istrinya. Makanya banyak kalimat-kalimat istri mengatakan wajahmu terukir dalam kolbuku, kan gitu. Yang maksud terukir itu tadi terikat ikan. Sekarang pilih mana? Yang mau terikatnya hal-hal yang baik, yang positif atau yang negatif? Pilih mana Bu? Yang baik, yang baik. Agar apa sih Bu? Agar apa? Saya mau tanya lagi, ulang sedikit. Agar apa? Agar ibu dalam kehidupannya senantiasa menarik peristiwa yang baik-baik. Itulah makanya disuruh kita ngomong yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik. Kenapa? Karena sinyal ini juga yang akan membroadcast doa, membroadcast niat, dan juga membroadcast prasangka. Allah berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Karena telanjur ada sistem ini. Kalau ibu ada berprasangka buruk pada orang yang baru ketemu, itu nggak apa-apa juga Bu. Siapa tahu penipu. Tetapi pada suami, pada anak, pada mertua, pada ipar, pada teman, pada mitra yang ada di kantor atau di pengajian, cepatlah prasangka buruk itu dirubah menjadi prasangka baik dengan cara kembali istighfar, ya. Oke ya. Jadi hidup ibu tuh enak, yang ditarik baik-baik aja. Ya. Baik, terima kasih banyak. Insya Allah bisa menambah ya pemahaman kita tentang kerja kolbu, dan saya mohon teman-teman sibukkan diri juga untuk memaafkan, baik memaafkan diri sendiri atau memaafkan setiap peristiwa yang terlanjur ada di kolbu, ya. Ya, Mbak Pipi tadi ikutan memaafkan sebuah peristiwa? Tadi saya ikutan begini, Masya Allah. Saya maafkan. Bisa kebayang lagi nggak peristiwanya itu? Bisa. Ada, tapi saya tadi lebih ke orang lain ya, bukan suami saya. Oke. Makanya siapapun yang muncul segera sebut namanya ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu. Saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah bisa jumpa lagi di sini dengan kita memperdalam lagi belajar tentang ilmu tubuh manusia. Dan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.